handphone ya, dengan kom. Handphone, kom sama kapas jangan dalam satu tempat, terpisah ya. Handphone tersendiri, kemudian siapkan aja kasa kalau dibutuhkan. Kemudian kapas ini kita sebut dengan kapas sublimat. Kalau kapas sublimat itu udah lembab, kita nggak bisa membersihkan pulpa dengan kapas kering ya, pasti sudah dalam kondisi ini udah lembab. Biasanya udah disiapkan tuh, direndam dengan menggunakan cairan desinfektan. Tergantung dengan rumah sakit tertentu menggunakan apa. Kemudian kita menggunakan larutan NaCl ya, untuk nanti perawatan perineumnya. Kemudian ini botol ini sebenarnya botolnya ini adalah botol cebok ya. Jadi kemarin ada mahasiswa suruh bawa yang besar botolnya, botol untuk yang menolong BAB-BAK ya. Ini taruh botolnya di bawah, posisinya di samping pispot ya, karena tujuannya buat cebok. Kemudian karena kita merawat luka, berarti set untuk luka yang steril sama ini ya. Oke. Kemudian ini sudah persiapan yang non steril, kemudian bengkok ya. Siapkan ya pembalut dengan celana bersih gitu ya. Pada saat kalian mengganti yang kotor, masukkan ke dalam tong sampah. Kalau nggak ada tong sampah, minta dengan teman yang sedang membantu persiapan alat-alat. Jadi sudah ada tong sampah di situ gitu ya. Jadi langsung masuk ke tong sampah. Tetap ada selimut ekstra ya. Jadi kita melakukan tindakan yang menggunakan selimut ekstra ya. Ya. Kalian salah melipat ini selimut ekstra. Belajar nggak waktu keperawatan dasar? Belajar. Posisinya salah kan? Kalau kayak gini kan miring dia, ya. Jadi gimana melipatnya? Melipatnya gimana? Jadi begitu dibuka sama dengan tadi, dibuka posisinya. Ya, jadi kalau dibuka ya. Nah, ibu bisa tuh dipegang, suruh pegang dulu. Pegang ibu, kita ganti selimutnya ya, ganti selimutnya ya. Pada saat mengganti sama dengan posisi tadi pada saat membuka ya. Ini ibunya suruh pegang ya, membantu pegang ya. Jadi ya, ya. Jadi pada saat kalian mau melakukan gitu ya, posisinya ya, jangan diposisikan dosa rekomben dulu ya, karena mau buka. Jadi satu sekali lagi jangan ngintip. Ngerti nggak kalau ngintip itu kayak gitu? Jadi betul-betul dibuka pakaian dalamnya gitu ya. Kan pakaian dalam nanti melewatin ini kakinya ya. Dan jadi dibuka. Bu, dibuka ya pakaian dalamnya. Nah, sambil dibuka itu kita lihat kapan Bu terakhir pakai ininya, ganti pembalut gitu ya. Sekalian kita lihat apa ininya gitu ya. Kalau
Kalau masih nempel di sini, kita gininya seperti ini, gitu ya. Langsung. Nanti ini dilepas ya. Kita udah lihat nih jenis ininya apa, rangkaiannya warnanya apa. Ya, perawatan premium tetap dilakukan. Nah, siapkan tong sampah ya nanti ya. Terus pakai nanya lagi, Bu ini ditaruh tong sampah atau enggak? Ibu nggak jawab, ibu cuma kalau kelihatan kali mata ibu pelotot. Itu ya. Yang dimasukin ke tong sampah apa? Terus pakai dalam masuk tong sampah itu ya. Nah, setelah dibuka kita lakukan apa? Semprot. Ya, anggap aja saya semprotnya di sini. Bisa bantu ibu? Sebenarnya di bawah ini. Di bawah nanti ibu sampah sana. Ya, ibu angkat pantatnya. Jadi kalau pasien bisa mengangkat pantatnya, sini aja mengangkat pantatnya. Ya, pasang lagi. Karena ini kelihatan ya, ada ini, ada luka jahit di sekitar ini. Kemudian kita pasang. Kemarin ada yang kebalik. Nih, balik kan? Sisinya begini, ya. Tujuannya pasang pispot apa? Satu, pasiennya tanyain dulu BAB atau BAK. Kalau enggak, tujuannya untuk nampung air, gitu ya. Nah, kita ini kan, ya, apa aja seperti ini. Ya, ya. Sampai posisinya aja, kira-kira kalau disiram. Sebenarnya kalian mau pakai pinset boleh, mau pakai tangan juga boleh, karena posisi kita pakai sarung tangan dan prinsipnya dia adalah bersih, gitu ya. Boleh kalian menggunakan apa aja. Tadi ibu minta tisu, nggak ada ya? Ada tisu yang lebar. Tadi ibu minta tisu, siapkan tisu. Tadi ada tisu. Bukan tisu ini kayaknya. Tisu. Oke ya. Nah, pada saat kalian nyiram ini boleh nah tisunya dulu. Nanti ada ya tisu yang gulung itu yang lebar. Boleh ya. Nah, pada saat kalian ini enggak begini ya. Ya, ingat nolong dia BBAK, tapi posisinya begini. Ya kan? Nah, kalau bisa ininya gitu ya. Kita ini kan makanya siapkan tisu. Ya. Sebenarnya kalau ini posisinya di sini nggak akan gini ya. Ini posisinya ya. Jadi disiram gini. Nah, nanti itu kan banyak sih kotoran di situ. Bisa pakai kapas ini, ya kita ini kan aja bersihkan, ya. Ya. Nah, ininya bersihkannya jangan begini. Satu kali sehari. Ini bagian atas masih bersih, bisa kita beginikan. Ya, itu bagian mayora dulu, gitu ya. Rasa-rasanya kok masih kotor, boleh aja kita siram lagi, gitu ya. Tujuannya kita adalah membersihkan vulva. Makanya kenapa kita bersihkan vulva dulu, belum langsung merawat sini. Ya, karena ini percuma kita bersihkan kalau di sini masih kotor, gitu ya.
Makanya kalau di buku, di modul itu ibunya bisa ke kamar mandi pakai shower aja, gitu ya. Kemudian dilap dengan tisu, gitu ya. Tapi kalau kalau ibunya tidak bisa turun dari tempat tidur, kita membantunya di tempat tidur, ya. Tapi kita siram misalnya dengan menggunakan cebok seperti itu, ya. Udah selesai, gitu ya. Ada tisu, ya. Kita lap dulu bagian yang ini, ya. Jadi lapnya itu jangan gini, sakit loh, apalagi kena ini. Nah terus kena ini lagi, udah. Prinsipnya kan mengeringkan, masuk, kemudian gini lagi, keringkan. Oke, selesai, udah kering, baru kita lakukan pembersihan, gitu ya. Misalnya labia mayornya sudah, bukan, bisa kita bantu, gitu ya. Nah, kita bersihkan dalamnya, jangan lagi dipakai, bersihkan lagi, selesai, gitu ya. Mau kalian pakai pinset, silakan. Cuma kalau ibu masukkan pakai pinset ke dalam itu tuh menyakitkan pasien. Biasanya kita langsung pakai karena kita pakai sarung tangan. Prinsipnya di sini bersih. Oke, setelah selesai, ini juga sudah kita bersihkan dari air yang tadi, gitu ya. Kemudian gini, gitu ya. Kalau ini kering pasti nyangkut sini, ya. Kalau basah tidak, gitu ya. Sudah selesai. Nah seharusnya ininya dilepas. Karena apa? Nggak nyaman si ibu, kecuali masih kotor nih, perlu kita siram, gitu ya. Nah ini kita taruh gitu. Tapi kalau sudah selesai, nggak nyaman ibunya duduk di atas pisko. Oke, sudah bersih, tinggal ini lagi. Nah kalau prinsip steril berarti kita ganti sarung tangan. Oke ibu, nggak akan ganti sarung tangan, tapi ini udah selesai. Ini udah pakai sarung tangan steril ya. Ibu udah ganti sarung tangan steril ya. Nah ini ya, ini ada ingat ya, semua alat-alat yang disiapkan itu alat-alat yang digunakan untuk tindakan itu ya. Kalau nggak digunakan jangan. Ya, jadi pada saat kita ya melakukan ini boleh kita, kalau pada saat apa namanya itu luka sesio itu kan, lukanya itu kan kita gini kan ya, kiri kanan ya kita gini kan ya, gitu ya, untuk menekan, untuk mengeluarkan ada cairan atau tidak. Tapi kalau di sini nggak apa-apa, kita cukup aja tekan begini. Ya, kemudian kita lihat ya ada cairan apa di situ, gitu ya. Biasanya kalau lukanya bagus, gitu ya, cairannya nggak ada yang keluar, gitu ya. Jadi kita tekan aja, ya, ya. Oke, nah kemudian berikutnya seperti itu. Ya, jadi betul-betul sampai ya, cairannya kalau masih darah misalnya kan sampai bening gitu ya, sampai nggak ada cairan lagi.
luka jahitan gitu ya. Jadi luka jahitan itu jangan main seret gitu ya, sakit. Jadi hati-hati ya, sambil ditekan aja begitu. Nah kemudian ulangi lagi, kemudian ulangi lagi sepertinya. Oke ya, udah selesai ya. Kemudian yang bisa kita gunakan kalau masih basah ya. Oke, udah selesai. Sambil tadi kita lihat kan, itu pada saat kita menekan itu kita juga sambil melihat apakah ada discharge ya, sambil kita lihat kan redanya ya, rednessnya. Nah pada waktu kita menekan itu kita lihat juga apakah ada pengeluaran cairan atau tidak gitu ya. Nah di sini kelihatan kan, ini kan itu antara apa bekas sayatan itu nempel atau tidak, itu yang kita lihat untuk aproksimasi gitu ya. Oke, udah selesai ya. Kemudian langsung kita pasangkan pembalut yang bersih ya. Setelah itu kita bereskan alat-alat. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi pas episiotomi itu berarti kita cuma ngebersihin yang luarnya aja ya Bu, nggak usah ganti plesternya juga. Apa? Yang maksudnya episiotomi ini kan tadi cuma dibersihin di luarnya doang kan Bu, yang pakai NaCl. Jadi kita nggak usah buka plesternya juga. Ini nggak di plester loh. Ini ibu tempel karena apa? Pada saat yang kelas itu tuh nggak tahu apa itu episiotomi, gitu loh. Ditanyain mana episiotomi, ini Bu ini gitu. Akhirnya ibu tempelin ini, ibu tulis ini ada jahitan gitu loh. Karena di episiotomi itu nggak ditutup dengan kasa, nggak ditutup. Ini ibu yang nulis nih, karena ada beberapa mahasiswa itu nggak tahu perineum itu di mana gitu. Makanya ibu tulis ini kan perineum tuh. Nah pura-puranya di sini ada luka jahit episiotomi. Aduh, gawat sini. Jadi kita membersihkannya di atas, enggak, ini enggak ditutup. Tapi tetap membersihkannya dengan ini ya. Walaupun nanti namanya di bagian bawah pakai pembalut, kena lagi dia. Ya. Yang penting kayak gitu, walaupun gimana caranya kita tetap namanya perawatan luka itu steril. Gitu ya. Tetap apapun itu. Gitu. Oh kalau di lapangan Bu nggak ada yang ini, yang nggak apa-apa pakai yang ya kasa yang steril yang menggunakan itu. Kalau dia memang ini ya udah pakai tangan, tapi jangan sampai menyentuh lukanya ya. Saya seperti itu. Kadang kondisi di ruangan nggak bisa kita tuntut misalnya ya. Ini kan udah pakai steril nih. Ini juga udah steril, kita ambil dari sini kan. Ada kasa sterilnya. Gitu ya. Bisa kita gini kan aja. Jangan sampai ininya ya, perhatikan ya. Kalau ada luka-luka kayak gitu, yang ujung-ujung ini jangan sampai nongol. Gitu ya. Nah, tekan aja nih kayak gini. Gitu ya. Kita lihat. Oh ya, ada keluar darah tuh. Gitu ya. Pengeluaran cairan. Atau kalau kita ini ya, lihat kayak gini. Kita ginikan nih. Gitu ya, keluar enggak dia, tekan sebelah sini, keluar enggak gitu ya. Nah kemudian kita tekan lagi seperti itu
ya boleh. Jadi apapun itu kok di lapangan nggak ada Bu, pinset segala macam ya, tapi tetap namanya perasaan luka masih kita prinsip steril ya. Jadi nggak di atas ini ya, ini bukan kasa ini, karena kalau ibu tandain di sini kan nggak boleh, makanya ibu tandain di plasternya ya. Jangan ini ya, jangan salah tanggap ya, bukan kita ngerawatnya plaster yang dibuang, enggak, kan ini enggak ditutup. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, tadi sebelum kita memakaikan pembalut baru dikeringkan dulu nggak Bu tadi setelah kita? Ya. Pokoknya prinsipnya udah kering deh. Ya. Kalau masih basah, oh ini masih basah nih. Ya. Pokoknya gimana caranya lah. Teorinya kan begini. Ini masih basah nih di bawahnya. Ada yang sampai ke pantat-pantatnya basah, ya bersihkan aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi kalau saya perhatikan Ibu megang pinset chirurgisnya di kiri, Kiri. anatomis di kanan, tapi yang kita dapat di pelajaran KMJ lalu itu sebaliknya Ibu, Iya. chirurgis di kanan. Ya. Kadang tergantung dengan ininya. Kalau ibu tuh agak ininya tidak, ya, tergantung dengan kita megang yang kuat yang mana. Sebenarnya kan yang chirurgi itu ya sebenarnya untuk lebih ininya mencengkram kasanya gitu ya, untuk mencengkram kasanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya, jadi urutannya ya, pasang selimut mandi, terus buka pakaian dalam, ya, atau bisa juga pasang dulu alasnya, ya kita takut nanti ternyata logianya banyak gitu ya, daripada bercecer. Udah pasang dulu alas ya, perlak dan alasnya, kemudian baru buka pakaian dalam. Bukanya itu benar-benar dibuka ya. Nah, setelah dibuka baru kita pasang pispot. Pasang pispotnya yang benar ya. Kemudian nyiramnya jangan begini, nyiramnya begini. Kalau perlu nyiramnya itu memang agak tinggi ya sebenarnya ya, biar dia kencang gitu. Makanya kalau di kamar mandi itu pakai shower ya. Nah, setelah disiram, nah kemudian kita lap dengan tisu yang basah-basah tadi kita lap. Nah baru kita bersihkan pulpanya, itu pulpa hygiene mayora minora. Pakai pinset nggak Bu? Boleh, silakan. Kalau ibu kasihan aja kalau pakai pinset pada saat membersihkan yang minoranya. Tapi nggak apa-apa, ibu pisah. Gitu ya. Nah setelah itu, jadi kalian siapkan instrumennya yang on steril sama yang steril. Itu ya. Jadi yang kapas ini bisa kalian menggunakan pinset yang tidak steril, boleh. Ya, jadi pada saat kalian ya, jadi pada saat kalian membersihkannya, ya, boleh aja dibantu dengan tangan yang kiri, ya, kan posisi pasiennya kan nggak usah rekomben. Bisa aja kalian buka labianya, kemudian kalian inikan, ya, bersihkan seperti ini. Tangannya juga sekarang. Yang penting prinsipnya membersihkan. Kadang masih banyak kotoran darah-darah lendirnya, itu bersihkan semua. Gitu ya. Nah setelah bersih dalam semua, baru nanti bersihkan area yang dekat perineum.
Dari ya. tadi. Tahapannya itu vulva hygiene dulu, kemudian bersihkan ini secara bersih dulu, baru nanti yang area ini yang steril lagi. Ya. Kalau bersihin bisa pakai tangan aja ya. Boleh. Kalau yang kesulitannya itu sukanya di vulva, gitu ya. Boleh. Kalau mau pakai pinset juga boleh, tapi biasanya kita bantu sih pakai tangan, ya, untuk membukanya. Apalagi kalau ibunya gemuk, minoranya agak susah dibersihkan, ya. Ya inilah pada prinsipnya kita membersihkan, vulva hygiene namanya ya. Yang penting itu tadi prinsip bersih dan prinsip steril yang kita gunakan. Tapi kalau untuk buka episiotominya itu di dem aja ya. Yang mana? Yang buka bersih. Kalau yang perineum iya, kita ngebersihannya itu kan jangan yang kayak gitu ya, kita dip aja. Kecuali kalau yang vulva ya. Iya. Kalau perineum itu bisa pakai prinsipnya satu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ibu rasa cukup ya penjelasan Ibu. Ya. Jadi nanti yang perawatan perineum maupun pemeriksaan fisik itu pasiennya sampai kondisi pakaian dalamnya dipakaikan kembali dengan pembalut yang baru, gitu ya. Oke, kalian latihan, ya. Nanti sampai ketemu di OC. Wassalamualaikum.